Oke, selamat sore buat Anda pecinta Skambal 2 TV. Kali ini bersama dengan tulang idola saya, Ridwan Sarahi. Lang, ini mungkin sempat aku udah janji-janjinya kita kan baru kali ini lah setelah Lebaran kita ketemu. Tapi mau nanya aku nih Lang. Ini kan tulang ini kan termasuk pelatih juara ini sekarang. Tapi aku mau nanya gini lah. Tulang tuh udah pernah jadi asistennya Ansari Lubis di PSMS, di PSMS juga pernah jadi pelatih kepala, tidak terkalahkan juga tim itu, produktivitas gol luar biasa. Kemudian hijrah ke PSPS yang terpuruk tiba-tiba selamat dari zona degradasi. Tapi bingungnya pertanyaan aku pribadi, kenapa Tulang ngambil Sumut United yang ya bisa dikatakan nggak pro nih, amatir nih. Sementara kok di amatir Tulang sendiri di Bonas sudah kasih juara ke PSAD. Apa alasan Tulang sebenarnya mengambil Sumut United? Apa nggak danger itu nanti untuk karir kan gitu? Jadi makasih Tak ya. Yang pertama memang saat cerita saya masuk ke Sumut United ya. Saya habis PON waktu itu, kemudian ada intens lah komunikasi dengan tim Liga 2 dari Jawa Tengah. Secara komunikasi kita sudah deal-dealan, hanya tinggal administrasi tanda tangan ya. Tetapi pada waktu itu saya dihubungi sama Bu Yosefin sama Bang Dr. Indra bahwasanya Sumut United mau mengikuti kompetisi Liga 3 yang akan diputar PSSI. Kita ketemu ngobrol, saya bilang saya sudah ada komunikasi dengan tim Liga 2. Tapi Bu Yosefin waktu itu nyampaikan ke saya begini, ini tim punya tujuan, Sumut United ini punya tujuan agar para pemain di Sumut ini mempunyai wadah untuk bisa berkompetisi di klub profesional. Jadi saya kan sebagai putra daerah ya sedikit inilah ya, sedikit merasa kalau bukan kita siapa lagi ya. Karena tujuan pembentukan atau klub ini tujuannya untuk para pemain yang ada di Sumut ini, artinya putra daerah nih Tak. Ditambah lagi ya dengan dukungan keluarga kali ya. Udahlah daerah aja lah, di Sumut aja. Jadi saya pikir-pikir, karena memang dari manajemen Sumut United juga keseriusan, kemudian punya target juga ini harus bagaimana caranya kita loloskan ke Liga 2. Saya pikir ini tantangan bagi saya, karena waktu saya ngelatih PSPS juga lagi di bawah-bawahnya. Saya datang ke sana ya syukur alhamdulillah kita lolos dari degradasi. Tantangan bagi seorang pelatih, saya mau bekerja nih, saya pikir gitu. Itu sih yang membuat saya kemarin akhirnya saya putuskan mengambil Sumut United ini, dan saya pending tim Liga 2 yang sudah keseriusan dengan saya pending. Kemudian terakhir saya harus loyal juga kan, loyal ke Bang Arya lah. Makanya saya ambil Sumut United ini. Itu sih Tak. Tapi kan persiapan minim tuh Lang. Itu berapa hari dihubungi sih sebenarnya? Kan maksudnya kan kasar gini Lang, rasional kita lah. Sinteyong persiapan panjang aja masih dikritik gitu kan. Patrick Kluivert pertandingan pertama kalah habis dikritik orang. Tulang kan pasti udah mikir nih pelatih, ku ambil ini sempat bonyok, tim ini mampus lah. Jadi betul nih Tak, ini seru nih. Jadi setelah kita ada komunikasi, kita adakan seleksi nih. Seleksi pemain ya? Iya, pemain di tanggal 1 bulan 8. Tanggal 1 bulan 11. Seleksi sampai tanggal 8. Hanya 8 hari. Tanggal 9 kita berangkat ke Solo. Tanggal 12-nya kita pembukaan Liga 3 PNN Nusantara. Artinya saya hanya punya waktu 8 hari seleksi, 3 hari persiapan di Solo, langsung pembukaan menghadapi PSDS. Yang kau sampaikan tadi benar, saya udah mikir juga nih, malam itu mikir, bicara sekolah dalam taktika berorganisasi ini tidak ada persiapan 8 hari, itu tidak ada. Iya betul. Nah kebetulan saya sampai Solo datang teman ini, teman pelatih juga nih Lang? Iya, asistennya Sintayong lah. Datang dia bilang, Bang, berapa hari persiapan Bang? Saya bilang nggak ada, hanya 8 hari seleksi. Dia bilang, Bang, kita sekolah Bang nggak ada dalam pelajaran ini Bang. Dia bilang nih, waduh. Saya bilang, kebetulan saya bilang, udah Coach,
Saya yakin aja, mudah-mudahan ini bisa. Yang penting top performanya jangan sekarang, tapi nanti di akhir kompetisi. Oke. Dari sekarang saya sambil persiapan tim, Ya. kompetisi sekalian pemahaman filosofi. Siap. Begitu juga menjaga kebugaran saya bilang. Ya untung-untungnya kan saya dibantu para staf pelatih, pelatih ofisial yang sangat luar biasa, yang menurut saya mereka adalah orang-orang yang jasanya bisa mengantar Sumut United ini bisa juara. Jadi 8 hari itu memang di luar nalar saya waktu itu. Ada keuntungan yang kedua adalah para pemain yang saya rekrut ini adalah pemain Oke. ex-PON Sumut Oke. tahun 2024 waktu saya pelatihnya. Oke. Kemudian ex-PON Sumut tahun 2020, waktu itu saya sempat juga bergabung dengan mereka. Oke. Kemudian para pemain ini ex-Sada Sumut, ex-PSDS. Oke. Artinya sebagian besar mereka ini sudah kenal lah karakter Ya. saya. Jadi nggak terlalu repot lah saya pikir. Jadi itu sih, walaupun saya bilang 8 hari yang komentar itu, ya syukurnya kita juara lah, Kak. Tapi Long, tadi aku tertarik yang Tulang bilang saya pilih pemain-pemain ini. Kalau di sepak bola apa kayak nggak mungkin lah, pasti manajemen ada sorong pemain. Nah, ini buka-buka aja nih lah, minum dulu lah, minum dulu. Ini agak ngeri nih sekarang. Jadi sewaktu kita ketemu nih saya dengan Bu Yosepin. Ini sebelum dilihat ya. Sebelum dilihat. Ketemu, mereka berkomitmen begini. Dan saya ingat nih kata-kata Bu Yosepin Dr. Inka. Kut punya wewenang menentukan pemain 1000%. Oh. Tanpa ada intervensi, tanpa ada titipan pemain. Artinya Kut punya wewenang 1000% untuk memilih pemain ini. Silakan pilih, rekrut, ajukan ke manajemen. Oke. Gitu sih, Tak. Oh. Jadi pemain itu benar-benar saya dan staf pelatih memilihnya, kemudian tetapi sesuai dengan kriteria ya. Oke. Karena saya sebagai pelatih punya ada 4 kriteria Ya. dalam menentukan pemain. Yang pertama taktik teknik, Siap. yang kedua fisik, tapi itu ada uraiannya lagi ya. Yang ketiga itu psikologi, Ya. yang keempat sosial. Jadi ada 4 kriteria dalam menentukan pemain. Oke. Sosial ini apa sih nih? Sosial aja yang saya bahas ya. Iya. Sosial ini yang pertama komunikasi, baik itu antar pemain, antar pelatih, itu terjalinnya komunikasi, aktif nggak? Kalau si pemain ini ngomong aja susah, diam aja kan bahaya juga kita ya. Kita nggak tahu diam-diam itu apa. Gitu. Nah ini sosial ya. Pertama komunikasi, yang kedua attitude. Oke. Wah ini penting banget. Dia taktik tekniknya bagus, fisiknya bagus, tapi attitude-nya jelek, kita susah. Attitude. Yang ketiga nih mungkin agak aneh nih, medsos. Medsos juga pengaruh. Jadi kalau pemain sepak bola udah curhat-curhat di medsos, udah hati-hati aja kita. Janganlah. Medsos itu berkembangnya zaman, oke, nggak ada masalah, bagus ya, sifat informasi. Tapi kalau pemain sepak bola udah curhat di medsos, kita juga kurang inilah. Jadi medsos juga pengaruh, ataupun dia lebih aktif medsos daripada latihan, kan ya jangan dibalik-balik gitu. Itu pengecekan medsos enggak sulit nih lah. Apa ada tim khusus? Ada dong. Tim khusus kita ada. Aktif jam berapa Instagram kawan ini gitu? Yes. Jadi ada tim Itu khusus. tulang denda apa enggak nih? Kita buat aturan denda. Kita buat aturan. Iya, kalau Ntar ulang. Udah datang nih makanan dari kakak cantik nih. Aduh. Makasih. Dari tangannya aja sur ya. Ya memang masuk saja memang. Yang Bang Gusti nggak salah pilih nih. Karyawan. Bahaya tak? Oke, jadi punya tim sih, ada. Oh, gitu. Ada tiap malam mereka cek. Karena saya punya aturan-aturan ya, di Sumut United itu punya aturan. Aturan yang pertama bangun paginya. Oke. Ya, dia bangun pagi itu. Selalu sarapan gitu ya? Iya. Kemudian sarapan tuh harus sama-sama. Semua pemain, ofisial, pelatih sama-sama. Oke. Sarapan, makan siang, makan malam, semua kita sama-sama dan terpimpin. Oke. Nah, jadi nggak ada makan masing-masing, itu nggak ada. Kemudian aturan ke pemain juga, bahwasanya ke ruang makan nggak boleh bawa handphone. Nggak boleh bawa handphone. Nggak boleh bawa handphone, tak? Boleh dicek tuh ke pemain ofisial. Nggak ada yang pegang handphone kita di ruang makan. Kecuali pelatih tak ya? Kalau pelatih kan lapor. Wajarlah laporan. Ya, tidak boleh pakai handphone. Itu ada dendanya. Kemudian kalau tidur di atas jam 21.30 juga ada denda. Semua ada denda.
Jadi terlambat lagi lebih mana? Tidak boleh terlambat 1 menit pun. Jadi saya tekankan ke pemain itu bukan harus tepat waktu. Enggak tepat waktu saya disiplin waktu. Kalau tepat waktu nanti jam 5 jam 5 dia, betul. Kalau saya disiplin waktu. Kalau kita kegiatan seumpama jam 5 ya 4:45 harus sudah ada. Iya, jam 5-nya lah sudah main. Iya, udah ada. Jadi disiplin waktu. Siap. Itu kita denda juga kalau dia nggak disiplin waktu. Siap. Tapi lang aku tertarik dengan status Tulang, story Tulang kalau aku nggak salah ya di Instagram. Yang Tulang ucapin terima kasih ke ini. Tapi banyak kali. Sebenarnya betul kan? Itu panjang Tulang, nama-namanya Iya, ya? banyak kali. Iya betul. Kau baca nggak? Gue baca lah. Tulang nggak yuk tengok semua. Iya. Terus Panjang kali itu. Tapi nama-namanya juga kurang familiar sama aku. Kalau misalnya Kak Yosepin wajar, Pak Arya wajar, Dr. Indra wajar. Jadi sebenarnya yang diucapin semua itu apa kerja? Staff kah atau kayak mana? Kok banyak kali ucapan makasih ke semua tuh. Meser ada yang gue kenal lah, Meser. Abang Nias tuh ada. Jadi kebetulan kembali ke Bu Yosepin dengan Dr. Indra, kita komitmen di awal bahwasanya saya punya perangkat banyak. Saya punya perangkat banyak, tapi tujuannya itu untuk tim semua ya, untuk tim semua. Punya perangkat banyak sekali ya. Tapi mereka tuh paham dengan tugas pokok mereka, dan mereka adalah orang-orang yang di belakang layar yang mendukung tim ini sukses dan juara. Ya, contoh, saya punya asisten pelatih itu ada 3 ya. Ada Coach Santo ya. Siap. Asisten, kemudian ada Coach Dede goalkeeper, ada Coach Firja pelatih fisik, ada 3. Kemudian ditambah lagi ada sektim. Sektim ini tugas utamanya adalah menyiapkan seluruh kebutuhan tim. Baik itu masalah lapangan, administrasi segala macam. Sektim. Kemudian saya punya ada seorang perempuan bagian konsumsi. Ini bagi tugasnya ngurusin makan nanti nih. Bawa di Medan kan ke Jawa kita nih, bawa Iya, dari kita Medan. bawa dari sini Dari juga. Medan. Saya bawa juga ini ngurusin makan aja. Dia ngatur makan sarapan pagi, makan siang, makan malam, urusan makan urusannya dia. Perempuan ini, berarti udah 5 ya. Kemudian saya punya fisioterapi 2. 7. Kemudian tuh ada Andreas dengan Jevon ya, fisioterapi. Kemudian saya punya mesur 2. Nah, ada Alan, kemudian ada si AA ini ya. Berarti udah 9. Terus saya punya medis yang melekat dengan kita ya, medis. Ini medis ini yang masalah kesehatan semua segala macam. Vitamin ya, vitamin urusan dia lah. Ini Adri ya, dia langsung dikontrol oleh Dr. Indra ya. Sudah 10. Kemudian saya punya kitman 2. Kitmannya 2. Jadi biar nggak kerepotan dia apa segala macam. Udah 12. Kemudian saya punya fotografer 1. 13. Bagus. 13. Kemudian saya punya super pribadi 1. Saya punya super pribadi loh, dikasih Bu Yosepin waktu itu. Dikasih Smart United. Punya mobil dan super pribadi. Berarti sudah berapa? 14. Super bus 1. Berarti 15. Jadi staf itu ada 15 yang mendukung tim ini. Banyak. Dan mereka melaksanakan tugas sesuai tugas pokok masing-masing. Tidak nyampurin nilai lain. Ya memang tugas pokok masing-masing. Kalau sektim tugasnya sektim, fisioterapi tugasnya fisioterapi, mesur masing-masing. Tugas masing-masing. Dan itu diwajibkan dilaporkan kepada saya setiap malam dan atau pagi. Contohnya kayak mana? Contohnya begini, fisioterapi 2, mesur 2. Tiap 4. Pemain 24, 28. Kita bagi 4 ini. Mesur tangani 66, 12. Fisioterapi tangani 66, 12. Base malam ini mereka tangani 6 orang pemain. Besok pagi ditukar. Mesur pindah ke fisioterapi, fisioterapi pindah ke mesur. Tangani lagi 66. Besok pagi mereka laporan bagaimana kondisi pemain ini bisa bugar, bisa cepat sembuh, cepat sehat. Karena tenaganya yang perlu kan saya sebagai pelatih. Saya butuh tenaganya. Saya butuh pemain ini bugar. Nah, jadi kalau memang contoh nih ya, fisioterapi sama mesur nih nangani si A dan si B. Dia nggak sembuh nih, besok paginya nggak sembuh. Saya tanya, udah sampai mana penangananmu? Apa yang sudah kau berikan? Kalau memang belum clear, jogging bisa ya. Kamu jogging dampingi dia jogging. Mesernya tadi ikut fisioterapinya tadi ikut jogging.
Mau jadi atlet lor tulang. Ya, yang satu untuk sehat juga, yang kedua biar timbul rasa tanggung jawab juga. Jadi dia tanggung jawab kepada yang dia tangani. Berapa putaran tadi lo? Ya kadang 10, kadang 15. Ya. Terasa juga tuh ya. Patut si Jepang makin sehat. kurus ya. Nah, Jepang makin kurus. Nah, Rustam kan tambah kurus juga. Iya, harus makin. Nah, jadi kan tambah sehat ya. Jadi biar timbul rasa tanggung jawab. Bukan hanya sekedar izin awak pegang-pegang iya. aja. Jadi kenapa nggak sembuh nih? Apa yang udah kamu lakukan? Kau tangani pakai apa? Udah pakai recovery pump, pakai sudah di apa? Aduh, alat apa namanya itu ya? Ada alat pakai Inframerah tuh. inframerah juga, banyak alat juga kita Iya, kan iya. mereka bawa kan. Udah kod segala macam. Jogging bisa ya kamu jogging, dampingi dia jogging. Tapi betul. Tulang kan tahu ini, paham nih jadinya nih kan. Maksudnya di lisensi A itu memang itu diajari lah. Ada pengenalan ada. Patut. Pengenalan ada. Jadi nggak modal percaya aja ya. Ya ya suksesnya tim ini saya ngelibatkan mereka semua loh. Oke. Contoh fisioterapi, saat dia nangani pemain saya sampaikan, kamu ajak si pemain ngobrol, bicara, dia punya keluh nggak, punya keluhan nggak, punya masalah nggak, kamu ajak ngobrol. Mungkin kalau ke saya dia tertutup, Segan mungkin ke fisioterapi bisa terbuka, ke mesur juga, termasuk ke kitman juga saya sampaikan, ajak ngobrol. Pemain itu ajak ngobrol, masih punya motivasi nggak, antusias nggak. Nah, saat kamu ngasih perlengkapan, tanya gimana kondisimu. Jadi saya bukan hanya kerja sendiri, saya dibantu para staf semua. Dan semuanya juga memang cinta dengan tim ini ya, bisa dibilang gitu. Pastilah, pasti kita cinta dengan tim ini. Artinya saya berikan pemahaman kepada staf ini bahwa mereka bekerja kepada saya. Ya. Saya yang bertanggung jawab kepada manajemen. Betul. Jangan terbalik, jangan mereka kerjanya ke manajemen, nggak kerja ke saya, bubar kita. Betul. Jadi staf ini memang dia kerjanya ke saya. Siap. Saya yang bertanggung jawab ke manajemen. Jadi mereka ikut tegak lurusnya saya, ikut karakternya saya. Itu sih. Tapi berarti lang bisa dibilang sepak bola profesional itu memang izin aku agak gemuk lah memang seharusnya ya. Untuk perangkat tadi itu ya. Iya, seharusnya. Karena ada klub kok tengok cuma pelatih asisten udah selesai gitu. Janganlah saya harapkan ya kalau bisa ya pelatih itu otaknya mungkin mikir gimana membuat game plan, gimana taktikal, bagaimana kita mengevaluasi pertandingan, habis evaluasi bagaimana kita menganalisa, setelah analisa bagaimana kita mau buat desain latihan untuk mengatasi lawan berikutnya. Aduh, ya pusing itu kalau nggak dibantu staf habis kita habis. Tapi kalau asal-asal saya nggak tahu ya. Tapi kalau saya harus dibantu staf-staf saya. Nggak bisa kerja sendiri maksudnya. Nggak bisa berat. Contohnya begini, Liga 3 kita kemarin itu liganya bagus loh. Bagus tuh Liga 3 itu. PNM Nusantara. Iya. Walaupun pertama itu keren, top tuh. Pak Erick Thohir itu kita luar biasa, bagus. Kalau saya sebagai pelatih hanya sedikit yang perlu diperbaiki ke depan. Pertama masalah jadwal ya. Iya. Karena per 3 hari main. Iya, mepet. Sementara kita ada 19 pertandingan loh, Kak. Betul. Bukan 1-2 pertandingan, 19 pertandingan. Betul. Bagaimana kita menjaga performa tim, bagaimana kita menjaga kebugaran tim, bagaimana kita menjaga tim ini supaya kondisif, bagaimana kita menjaga tim ini progresnya nanti di akhir pertandingan, performanya bagaimana, top levelnya. Waduh, ini kalau kita nggak dibantu staf kacau nih. Nah, jadi jaraknya yang 3 hari. Jadi contoh nih, hari ini saya main. Pertama-tama lawan PSDS kita lah. Ya PSDS nih, lawan PSDS. Sehabis lawan PSDS, malamnya saya berstaf-staf itu rapat. Langsung kita nonton video, evaluasi. Karena menang tuh lah. Karena menang banyak evaluasi. Oh gitu pula. Iya. Pikir menang udah ada jago orang itu. Jadi menang banyak evaluasi. Menang banyak evaluasi. Jadi kita evaluasi malamnya, besok paginya kita evaluasi. Di saat latihan kan kita bisa nih, yang 50 menit ke atas dia recovery training, yang 50 menit ke bawah nih latihan. Nah, training. Sekalian evaluasi. Nah, tapi kan menang telak tuh bang. Apa yang dievaluasi? banyak evaluasinya. Justru di situ Banyak evaluasi. kecerdasan seorang pelatih. Ya, nanti saya jelasin. Wah, memang kalau pelatih lisensi ini beda deh. Jadi kita evaluasi, masih banyak kelemahan. Nah, kemudian sehabis evaluasi, sehabis latihan, siangnya kita sudah meeting lagi tim pelatih. Kita sudah menonton video. Siap. Lawan berikutnya. Itu pertandingan kedua apa sih lawannya?
Persikap. Persikap, iya ya. Persikap. Dia juga baru 1 kali main ya. Iya. Kita tonton video, kita lihat, kita nonton, habis kita tonton, kita analisa. Oke. Kita analisa, besok kita sudah buat, udah OT, udah game, kita buat Iya. game plan, desain latihan. Betul. Lusanya kita udah main juga bersikap. Betul. Jadi memang waktu kita untuk tertawa aja udah susah. Jadi habis evaluasi, analisa. Nah, itu tadi satu tak menang kok banyak evaluasi gitu, Ah, ya. betul. Seri saya banyak evaluasi juga. Menang banyak evaluasi, seri banyak evaluasi. Kalah saya sedikit evaluasi. Kenapa? Kan kalah. Iya. Jadi begini tak. Ini bicara psikologi nih sebenarnya. Oh, oke. Kalau menang kita sedikit evaluasi, pemain kita nanti rasa besar kepalanya tinggi. Orang menang kok. Cocok. Ada apa yang mau evaluasi? Bonus lah. Terus begitu kalah kok. Saya jarang ada evaluasi kalau kalah. Kok sedikit evaluasi. Paling hanya evaluasi saya dengan tim pelatih. Pemain enggak. Dia bertanya, kalah enggak dievaluasi. Tapi kita mau ambil psikologinya. Jadi si pemain ini jangan begitu dia kalah dia tertekan. Betul. Ada contoh begini yang dilakukan sama manajemen Sumut United, saya luar biasa nih. Kita kalah lawan Tornado. Ya. Putaran kedua. Untung dua ya. Kita nggak bahas yang lain-lain lah. Pokoknya kalah nih ya. Masalah pertandingan biarlah. Ya, kalah. Yang penting kalah nih. Iya. Besoknya pagi-pagi Bu Isevin kita ketemu lah dengan Bu Isevin. Bu Isevin bilang begini, Kut, anak-anak kayaknya udah jenuh, stres. Kita udah 2 bulan nih di sini. Gitu. Betul. Saya minum nggak? Ya. Kita udah 2 bulan nih di sini. Anak-anak bawa aja ke Jogja, pakai bus. Kita siapkan akomodasinya, kebutuhannya, uang sakunya, segala macam, berangkat nih ke Jogja. Saya waktu Bu Isepin suruh ke Jogja untuk anak-anak refreshing, agak bingung juga kan. Tuh kok refreshingnya ke Jogja 1,5 jam, tapi kan tapi nggak apa-apa lah, ini kan suatu bentuk kepedulian manajemen ya. Tadi saya panggil kapten, saya bilang, Cap, kita hari ini habis sarapan pagi kita ke Jogja refreshing, jalan-jalan. Karena kita kan habis kalah nih ya. Ternyata si kapten ini kumpulin pemainnya, anggotanya. Dia bilang, habis itu jumpain saya lagi. Ipan ya? Ipan. Iya, Ipan. Bilang, Kut, boleh saya saran? Apa? Anak-anak gak ada yang berkenan jalan-jalan ke Jogja. Loh kenapa? Tahu lah Kut, namanya habis kalah, stres gitu ya. Sementara kita manajemen gak ada dekat nih. Oke, kalau memang nggak mau jalan ke Jogja. Tapi saya dalam pribadi saya bangga nih kepada anak-anak saya nih, bangga saya. Artinya mereka ternyata rasa cinta, rasa memiliki tinggi. Tapi kalau dia mau jalan-jalan, saya bingung juga, nggak sanggup juga jalan-jalan. Enggak ya? Sanggup juga. Ternyata mereka enggak. Kalah, kita di hotel aja. Karena memang hotelnya memang dicariin hotel yang nyaman buat tim Sumut United ini ya di Solo ya. Fasilitas hotel juga semua ada ya, kolam renang apa semua ada lengkap lah. Terus Bu Isepin nanya lagi, terus apa Kut yang kita buat untuk anak-anak ini biar anak-anak ini senang? Kalau kita habis kalah nih, jadi saya bingung juga kan apa nih yang mau dibuat. Ya, kita share sama Bu Isepin, gimana kalau kita buat panggil organ, gitu, organ tunggal, gitu. Panggil biduannya nyanyi-nyanyi gitu. Oke kok kita buat. Hari itu juga sore itu dibuat sama manajemen Sumut United Bu Isepin. Panggil organnya, sektim suruh cari. Saya bilang cari penyanyi yang cakep, yang cantik sekalian. Mumpung anak-anak kita ini udah stres ya. Kita buat sore itu di hotel. Disiapin semua konsumsinya, ngopi segala macam lah ya. Hiburan. Kalau pikir-pikir kita kan habis kalah nih. Betul. Tapi itu dilakukan sama manajemen Sumut United. Artinya kamu udah kalah, kamu jangan tertekan lagi. Betul. Kan kita juga nggak mau kalah nih. Siap. Iya kan? Kita juga nggak mau kalah. Situasi mungkin ya kan, mungkin nggak rezeki kita kan. Ya artinya dari situ kita bangkit, pelan-pelan kita bangkit. Udah kalah di bawah liburan, ya akhirnya kita nggak tertekan, saya nggak tertekan, pemain nggak tertekan, kita bangkit, bangkit naik lagi nih, terus naik sampai akhirnya sampai kita juara. Ya jadi satu yang sangat luar biasa yang dilakukan manajemen Sumut United kemarin. Saat kita kalah, kita dibuat hiburan, dibuat sebagai kita supaya relax, enjoy, gembira.
bisa kembali refresh. Dan buktinya begitu latihan besoknya udah langsung antusiasnya kelihatan, motivasinya kelihatan. Siap. Dan itu mengantarkan juara, mengalahkan tim yang mengalahkan kita di putaran kedua lah kita bilang gitu ya. Benar. Telat lagi kalahnya. Kalahnya. Final ya? Iya. Iya. Itu gimana sih analisis videonya, kan pasti tulang nonton nih. Iya. Kok Yang bisa? mana nih? Pertandingan mana nih? Pertandingan kan kita kalah nih. Di finalnya kan lawan yang sama. Oke. Itu apa yang tulang lakukan itu? Apakah memang pertandingan di di fase kedua itu yang kita lihat atau gimana? Nah, jadi saya menonton 3 videonya Tornado. Oke. 3 pertandingan video. Jadi satu malam itu saya sama Kursanto tuh kalau kita memang tidak tidur tuh. Kita menonton videonya walaupun itu partai final ya. Kita tonton video dia waktu lawan Persekapas Pasuruan. Oke. Saat lawan Ciamis. Kemudian lawan Ciamis lagi yang kedua dia menang 3-0 lagi. Kita tonton 3 pertandingan. Siap. Yang pertama saya analisa waktu itu adalah tim yang kita lawan di final itu, yang pertama saya analisa adalah formasinya. Oke. Tidak berubah dia dari babak penyisihan sampai final, tidak berubah. Siap. Yang kedua cara dia menyerang juga tidak ada perubahan. Cara dia bertahan juga tidak ada perubahan. Komposisi pemainnya juga tidak ada perubahan yang signifikan. Oke. Kelemahan juga masih sama. Kelebihannya juga sama. Ya, jadi ya Terbaca lah kita bilang terbaca ya. lah. Jadi di awal saya memang pressing di atas. Siap. Kemudian dia main bola derek bisa buat 1 gol ya. Oke. 1 gol. Begitu kita ketinggal 1 gol, saya tarik mundur pemain saya, bermain kolektif. Saya rubah formasi waktu itu menjadi 1-3-4-2-1. Dan akhirnya sukses kita melakukan transisi counter sehingganya jadi kita bisa menang di 4-1 ya. Proses gol kita yang 4 itu semuanya 4 dari proses counter attack. Bukan asal direct ball aja menang, salah stopper lawan kita apa. Jadi sepak bola modern kita harus mengikuti perkembangan sepak bola ini. Sepak bola ini kan berkembang terus Ya, berkembang. betul. Saya tidak masing-masing pelatih itu masing-masing punya filosofi ya. Ya. Saya memang di Liga 3 kemarin saya tidak mengutamakan possession ya. Oke. Saya lebih mengutamakan tim saya itu lebih efektif. Oke. Dan alhamdulillah akhirnya sukses. Saya nggak minta possession sebanyak-banyak mungkin, saya mau efektif aja. Ya, tapi Lang, izin aku Lang, itu kan banyak posisi-posisi yang tidak seperti pemain-pemain itu yang aku kenal posisinya Lang. Tulang kok berani eksperimen? Sebenarnya bukan eksperimen sih, Kak. Itu semua prosesnya ada dari latihan. Oke. Itu dari latihan, dari game plan. Sebelum dari latihan saya bicara dulu dengan pemain. Saya panggil ke kamar. Saya bilang, kamu kalau bermain di posisi ini, contoh Jales ya, Jales. Oke. Dulu bermain di posisi gelandang nomor 6. Ya. Saya panggil Jales. Jales, kayaknya Jales kurang efektif lah kalau bermain di sini. Saya mau coba Jales. Saya kan punya formasi nih. Saya letak Jales gelandang serang, tapi tidak terlalu keluar. Saya bilang. Dan akhirnya efektif. Ya. Dia asisnya banyak juga, kemudian bisa buat gol juga, itu satu. Kemudian ada beberapa orang lah, contoh si kayak Niko juga yang selama ini bermain di posisi gelandang bertahan, saya pindah ke gelandang menyerang. Kemudian si Bagas juga yang selama ini dia mungkin berposisi fullback kiri, saya pindah jadi ke center back. Stopper ya? Stopper. Jadi semua itu bukan eksperimen, tetapi kita ada jalankan komunikasi. Oke. Setelah komunikasi, kita ada drill latihannya, ada game plan-nya, kita matangkan di situ. Ya, anaknya juga mau, ya bisa. Gitu ya. Iya. Walaupun ku tengok kan agak beda-beda nih, akhirnya ada yang biasa main selalu jadi pilihan utama, akhirnya pada saat babak berikutnya nih kayaknya diganti dia. Ya. Itu Tulang bicara juga nggak untuk Bicara dong. Jadi gini, jadi kebetulan kompetisi Liga 3 kemarin jadwalnya padat ya. Iya. Saya tidak bisa mengandalkan pemain hanya 11 atau 15 orang. Betul. Makanya mungkin boleh dilihat di DSP tim Sumut United, setiap main pasti ada rotasi pemain. Setiap main saya pasti ada rotasi pemain. Tujuannya apa? Yang pertama agar tidak agak mudah dibaca lawan. Yang kedua, saya pertandingan hari ini saya juga harus memikirkan pertandingan besok. Benar. Pertandingan besok lawan saya siapa? Saya harus siapkan lagi orangnya. Siap. Jadi sehingga
Saya lakukan rotasi. Kemudian saya buat pemain itu jangan hanya mampu bermain satu posisi. Jadi sehingga seluruh pemain yang saya rekrut 28 orang semuanya dapat menit bermain. Siap. Semuanya bermain. Siap. Ya, karena itu konsekuensinya pemain ini pilihan pelatih, kriteria pelatih, jadi sehingga bisa saya gunakan sampai 19 pertandingan di Liga 3 kemudian. Rotasi bagaimanapun yang udah kenal bisa motivasi secara gampang. Iya, bisa rotasi. Karena semuanya pernah terlibat langsung dengan tulang kan? Iya, benar. Tuh dia ya, luar biasa gampang rupanya ternyata. Gampang. Asal bisa tak? Ambil lisensi lah. Siap. Tapi ada sesuatu yang menarik nih lah. Izin laku nih. Kan ini tentang Tampar FC. Ya, ini seru nih. Ya. Tapi aku agak lucu lah. Lucunya itu, mohon maaf, itu kan Pirja tadi kan sebagai pelatih fisik lah ya. Itu dia ngomong apa? Kenapa kan tulang yang komplain awalnya? Itu pertama. Kalau di video izin aku ulang, tulang nggak disorak-sorak itu. Pelatihnya masuk kata kakak yang rekam. Tiba-tiba tulang marahnya kok sama Pirja, baru agak tempeleng sayang gitu sama Pirja. Itu kenapa itu gitu? Sebenarnya itu situasi ya. Oke. Situasi. Jadi Liga 3 ini memang seru nih. Seru, memang ya kita ini betul-betul kemarin ya juara Liga 3 ini berkat perjuangan seluruh komponen tim ya. Baik itu dari manajemen, dari ofisial, pelatih, pemain, semuanya kita memang solid. Jadi suatu kekuatan utama kekeluargaan. Itu buat kita juara, bukan karena ada kontek-kontek yang lain, tidak ada. Kita real 100% memang juara karena kerja keras tim ini. Saat lawan Persiba tuh ya. Saat lawan Persiba. Sebenarnya normal-normal aja tuh pertandingan di awal. Kita udah tahu lah waktu kita main di Balikpapan tuh udah ya kita bilang ya versi kita ya. Versi kita. Walaupun tetap saya 8 kali loh sama manajemen itu buat laporan ke PSSI. Ya baik itu seri, kalah, menang, kita tetap buat laporan. Jadi wasit terutama tulang ya. Iya. Jadi waktu itu normal tuh babak pertama. Babak kedua memang kita sudah antisipasi nih. Kita antisipasi di Persiba ini, kita sebelum berangkat kita komunikasi lah. Manajemen, pelatih, kapten. Apa nih kita lakukan ini? Main sore ini di kandang kita. Kita tahu nih lawan Persiba nih. Apa nih? Kita kan nggak punya apa-apa ini. Ya manajemen bilang gini, kalau nanti sudah agak-agak menyimpang keputusan wasit, kita keluar. Ya, all out. Keluar aja. Karena kita mau buat apa juga nggak bisa. Kita keluar aja. Waktu itu di menit berapa tuh babak kedua, handsball ya, ditangkap gini ya. Heading Nikos Tepu, kena tangan pemain Persiba, main kata wasit. Kantor langsung syuting. Waduh, ini karena momennya tuh momen ya. Irfan kapten kesebelasan langsung protes, kita langsung keluar. Tiba-tiba Pirja ini masuk nih ke dalam. Masuk udah ke dalam protes. Kita masih di luar nih semua kan. Kan masih kapten tuh. Kan masih kapten. Yang protes kita masih di luar semua. Saya panggil nih, Kok Pirja udah, jangan dulu berkapten. Enggak juga, saya masuk dalam. Udah kamu sana bilang. Enggak juga, saya tempeleng. Pergi maksudnya. Berpergi. Saya bilang wasitnya, kalau memang wasit memang mau memenangkan pihak sebelah, silakan kita keluar, nggak ada masalah. Tapi kalau memang wasit mau mimpin yang benar, sanggup mimpin benar, silakan. Kita juga udah puas kok dari babak penyisian. Nah, udah puas, silakan. Itunya kejadian sebenarnya, nggak ada masalah. Saya bukan tempeleng Pirjanya, saya tempeleng profesinya. Karena bukan wewenang dia untuk protes. Jadi jangan salah konteks. Oh, saya marah ke si A, si B, enggak. Saya marah ke profesi. Iya kan? Pelatih, asisten pelatih. Saya marah ya ke asisten pelatihnya, bukan ke orangnya. Jangan salah. Jangan di ini kan. Saya marah karena ke profesi. Jadi saya mau kita memang semuanya harus artinya kita dan Pirja sama-sama, jadi selesai, nggak ada masalah. Ya memang mungkin dampak dari situ ya wasit itu jadi benar-benar mimpin pertandingan. Ya kan? Mungkin wasitnya gini lah, kawannya ditamparnya malah nggak aku. Walaupun akhirnya kita tuh menang 1-0 ya,
Tiba-tiba injury time 10 menit nih tak? 10 menit. Udahlah. Udah. Gak apa-apa gitu kan. Serila Pinoman ini gitu. Kita udah menang 1-0 Iya, nih. iya. 10 menit gitu kan. Begitu saya tanya ke belakang, udah deh, sudah berapa menit? Sudah 10 menit kok lewat. Berapa menit? Sudah lewat 12 menit. Toh juga sampai 18 menit tak? Iya. Nah, boleh dicek videonya. Jadi injury time-nya itu 10 menit naik ke atas, tapi sampai 18 menit. Tapi Tuhan ternyata berkehendak lain. Tuhan masih berkehendak kita yang menang. Akhirnya ya menang gitu. Walaupun injury time-nya ditambahin sampai 18 menit. Kok bisa bayangkan satu tim dalam satu pertandingan injury time 10 menit ditambah 8 menit. Bagaimana kondisinya di dalam tim itu di injury time? Betul. Waduh, itu saya tuh luar biasa. Begitu peluit panjang habis 18 menit itu saya luar biasa tuh. Ternyata ada Tuhan yang membela kita. Ternyata kejujuran itu ya bisa menang gitu loh. Itu dia cerita. Jadi orang jangan mindsetnya kemana-mana. Karena kan komen-komen tempeleng FC lah, ya kan mau kejam kali. Jadi yang tahu tuh kan kita ya, Iya, iya. yang tahu tuh kita. Mereka kan hanya sekedar lihat. Ya nggak ada masalah, silakan kita yang tahu kok. Siap. Jadi Itu semuanya bentuk kecintaan kita kepada Sumut United. Ya. siap. Tapi gini lah, maksudnya nggak masuk akal sama kita gitu. Izin aku yang punya ini kan Esko nih, Ya. baru ketua Asprop Sumatera Utara. Iya. Tapi kayaknya ada keputusan-keputusan yang seperti merugikan. Ini memang human error wasit ini sendiri atau memang gimana kalau menurut Tulang sendiri? Kalau menurut saya banyak kepentingan aja sih, tidak. Banyak kepentingan. Kebetulan bos kita ini nggak mau campuri urusan gini-gini. Jangan kan campuri. Nelpon saya aja enggak. Nelpon saya tuh pernah 2 kali aja. Nanya kondisi anak-anak bagaimana, cuma gitu aja. Motivasinya bagaimana, itu aja. Karena udah ada manajer. Iya, manajer juga nggak pernah telepon saya. Siapa yang mau saya mainkan? Ya nggak mainkan, manajer juga enggak. Saya laporan sore ini pertandingan kita, Bu. Ketemu ini susul pemain kita nih. Oke, Coach. Ya itu aja. Nggak pernah tanya kok ini, nggak pernah tanya. Mau siapapun nggak pernah tanya. Apalagi setiap pertandingan aku sering rotasi. Semakin bertanya semakin pusing mungkin beliau kan, makanya beliau nggak mau tanya. Betul. Ya memang tugas pokoknya masing-masing. Ya pelatih, saya bagi manajer ya manajer gitu. Siap. Luar biasa. Saya apresiasi. Manajemen. Yes. Siap. Top. Makanya bingung kan, ini kok ini offside nggak offside kan gitu kemarin tuh yang viral. Itu wajar-wajar aja kalau juara kan wajar Iya, aja lah. iya. Jadi Siap. memang didukung penuh ya, baik itu kebutuhan ya, pelatih, pemain semuanya kebutuhan, baik itu penginapan, makan, kemudian latihan. Saya termasuk rewel masalah makan juga kan. Iyalah. Saya masalah penginapan pemain harus betul-benar nyaman. Saya nggak minta mewah tapi nyaman. Betul. Makan saya nggak minta mewah tetapi makan atlet. Contoh, pemain saya itu tidak ada makan santan, tidak ada makan sambal. Nah ini tugasnya Kak Rika nih bang konsumsi. Oh saya nggak terima saya kalau pemain saya dikasih sambal, kasih santan. Tapi kan lidah kita lidah Batak juga. Tahankanlah dulu. Oh gitu. Tahankanlah dulu selama profesimu sebagai atlet sepak bola ya ditahankan lah. Habis ini suka kau lah Sepak gitu. bola gitu. Tapi yang namanya santan, sambal itu tidak boleh. Jadi benar-benar kita jaga, benar semuanya kita jaga. Itu sih Pak. Siap. Itulah akhirnya hasil. Tapi hilang ada nggak dapat pujian gitu loh? 8 hari loh persiapan. Kalau saya sih nggak perlu banget lah puji-pujian. Yang penting saya kerja, kemudian suatu kebanggaan saya kemarin Sumut United itu bisa menggunakan putra daerah 90-95%. Itu memang cita-cita saya sebagai pelatih. Kalau kita punya putra daerah, kita siapkan, kita latih, kita beri fasilitas, masa nggak bisa progres? Ya, betul. Sementara tim ini dibentuk memang buat wadahnya putra daerah. Iya betul. Makanya namanya Sumut. Kecuali kalau kita sudah nggak punya putra daerah, baru kita cari yang lain. Kalau ada, kenapa tidak? Siap. Iya kan? Kenapa masih? Karena saya beda mindset kali ya. Kalau saya utamakan putra daerah dulu. Kalau nggak ada ya baru, bukan kita menutup pintu, bukan ya. Karena militansinya pasti lebih juga untuk daerahnya kan. Ya pastilah, dia pulang kan malu juga dia. Betul. Saya pulang kan malu juga saya kalau nggak berhasil. Ya juga. Itu Jumpa di sini juga. Jumpa sini juga. Siap. Ah. Tapi izin lang. Tulang kan termasuk pelatih yang komunikatif lah. Aku masih belum masuk akal aku sebenarnya dalam 8 hari itu ya lang. Pasti ada trik khusus yang Tulang lakukan. Selain itu anak-anak didik yang pernah Tulang pegang juga. Tapi ada nggak
jurus rahasianya untuk bisa menyatukan mereka untuk satu hati untuk Sumut United ini gitu. Apalagi targetnya pasti ke Liga 2. Iya, benar. Jadi kuncinya itu sebenarnya kebersamaan, Ustaz. Itu aja. Kebersamaan. Jadi memang kita atur mereka itu tadi saya bilang, makan kita sama, sarapan pagi, makan siang sama, makan malam sama. Kita atur mereka untuk disiplin. Kemudian kita tanamkan motivasi rasa memiliki. Terus kita tanamkan ke pemain ini untuk bisa dia profesional, bahwasanya mereka tanda tangan kontrak ini masa depannya mereka gitu kan. Jadi sehingga mereka ini tetap setiap latihan itu antusias. Antusias. Terus saya bukan hanya ketemu di lapangan, saya bentuk juga classroom. Saya libatkan pemain loh untuk analisa pertandingan. Oh ya, saya libatkan pemain. Jadi jangan hanya pelatih aja menganalisa pertandingan. Jadi kita tonton sama-sama video. Saya bagi kelompoknya, kelompok goalkeeper, pemain bawah, tengah, depan. Kita analisa nih pertandingan ini. Ya satu-satu tampil ke depan menjelaskan, analisa. Ya saya buat kelas. Itu tentang dianya sendiri pada saat pertandingan atau all seluruh pertandingan? Tim lawan. Oh, tim lawan. Ya, menganalisa yang mau kita lawan nih, mereka yang menganalisa. Pemain yang analisa. Setelah dia dapat tulang tinggal rangkumkan ya kan? Mereka jelaskan. Jadi artinya begitu mereka mengetahui, kita kan kalau mau berperang kan harus tahu dulu kekuatan lawan. Oh, lawanku kekuatannya ini, kelemahannya apa gitu kan? Kan mereka udah analisa nih. Nah, jadi setiap pertandingan saya libatkan mereka untuk menganalisa pertandingan. Jadi sehingga pemain Sumut ini nggak hanya bawa ke lapangan, suruh main bola, suruh latihan. Ya, jadi saya habis latihan pagi malam kita analisa sama-sama. Mereka saya libatkan. Ada juga materinya saya buat classroom ini individual. Masing-masing individu harus memberikan kelebihan dan kekurangan. Jadi si pemain ini harus mengetahui juga kelemahannya. Jadi nggak dia ngerasa ego bahwa aku bisa, aku pernah main di Liga 1, aku pernah main di Liga 2. Dia harus tahu kelebihan dan kelemahannya. Ya, saya libatkan semuanya kelas. Seperti itu. Tapi lang di squad tulang izin lah ya. Kalau cerita-cerita kami di luar lah yang izin lah ngorek sikit. Ya, apa-apa. Ada juga dikatakan pemain-pemain tulang ini tanda kutip pemain jago tapi keras sakti lang. Maksudnya keras sakti itu mainnya itu sepengetahuannya dia. Ada yang bilang ini kayaknya taktikal agak kurang nih pemain ini gitu. Tulang setuju nggak dengan itu? Kalau keras sakti kan dia sebelum ditaruh mahkota di sini kan dia liar kali. Ya kan? Ada nggak? Kan pemain tulang ada yang dianggap seperti itu. Tapi gimana tulang bisa untuk menetralisir dia supaya ngerti taktikal? Karena kan tulang kan pasti cari taktikal, bukan main tarkam kita mau menang aja kan gitu. Benar. Gimana tuh? Jadi taktikal itu kan bukan hanya di saat pertandingan. Betul. Ada namanya taktikal periodisasi itu sebelum pertandingan. Jadi memang pemain ini kan harus kita siapkan dari taktikal periodisasi menuju ke pertandingan. Kalau dia nggak bisa menjalankan taktikal, saya juga nggak mau dong. Harus dong. Siap. Dia kalau keluar menyimpang dari taktikal saya, ini kan satu orang aja keluar, ini 10 kan bubar juga kan? Betul. Nggak bisa. Tetap harus ikut. Masalah progresnya, kualitasnya sampai nggak perlu sampai 100%, 50% aja udah bagus dia bisa menjalankan taktikal, nggak ada masalah. Jadi artinya semua pemain saya kemarin semua mengikuti taktikal. Kalau dia nggak maksimal pasti saya ganti dong. Saya ganti. Iya, saya ganti. Oh, ini suka-sukanya nggak bisa lah. Ridwan Saragi nih. Pemain itu ada yang bisa bermain dari menit awal, ada yang memang sebagai pengganti. Beda-beda karakter. Ada yang nggak bisa jadi pengganti, harus main di menit awal. Itulah tugasnya kita pelatih, harus memahami fisiologi pemain. Ada yang dimainkan dari awal dia nggak bisa, dia sebagai pengganti. Ada juga pemain ini yang lebih lucu lagi harus main dari awal, nggak bisa sebagai pengganti. Kebalik, ya masing-masing harus kita pahami itu. Ada tuh. Kalau kita mainkan pengganti dia nggak maksimal. Ada juga yang kalau kita mainkan dari awal dia nggak maksimal, dia sebagai pengganti dia malah buat rajin kedua gitu. Malah dia buat gol terus gitu loh. Kalau sebagai penyerang gitu kan. Siap. Masing-masing kan. Striker kan kita ada masalah juga tuh lah, kalau nggak salah aku pernah salah dengan iya kan. Itu gimana? Jadi di babak penyisihan kita juga nggak tahu pas mau main pertandingan berikutnya tiba-tiba turun skorsing dari PSSI. Pemain saya itu ada namanya Nurpolis dengan striker itu si Wiraja. Tiba-tiba skorsing 6 pertandingan. Waduh. Jadi akhirnya kita di putaran kedua itu nggak punya striker. Ya. Doni tidak termasuk striker 9 tulang buat. Enggak.
dia kan pendek ya, kecil ya. Jadi ya itulah kita robah, kita desain cara bermain kita. Kita udah nggak bermain wing play lagi. Bagaimana kita bermain counter attack yang efektif aja. Tapi Doni berapa gol? 6, 7? 7 gol 7 juga. gol. Iya. Ya prosesnya dari counter attack. Karena memang sprintnya lu Ya, kencang ya Lang, ya. punya kecepatan, kuat saat bersama bola. Itu kelebihan Doni. Kelemahannya dia kan postur ya, Iya. postur. Jadi kita ambil dari kelebihan dia, kita kombinkan dengan cara bermain kita. Gitu. Karena dia tinggal dia satu. Iya, iya. Sampai 8 pertandingan nggak ganti-ganti. Iya. Nggak ada lagi. Iya, itu dia tak. Luar biasa ya memang Tulang. Nggak luar biasa lah Kak. Itu berkat dukungan doa-doa orang yang apa aja tuh. Iya. Jadi akhirnya juara. Terus apa kalimat yang disampaikan oleh Pak Arya Sinulinga ketika tim ini yang 8 hari persiapan juara Liga 3 PNM Nusantara? Jadi waktu nonton final ya. Oh, ada Pak Erick Thohir juga tuh ya, Pak? Iya. Jadi final beliau datang ya. Cuma final itu aja beliau datang. Datang beliau, dia turun, dia bilang dia bangga dengan tim ini, dia senang dengan tim ini. Ternyata tidak ada campur tangan orang. Ternyata berkat usaha sendiri tim ini bisa juara. Bisa juara, dia bilang. Dia bangga, dia senang. Ucapan banyak terima kasih lah kepada seluruh perangkat tim, kita bisa juara. Siap. Itu sih dari beliau. Tinggal nunggu bonus-bonus aja lah ya. Bonus pun udah selesai semua. Pemain udah senang semua ya. Udah dikasih semua, diberesin semua. Ya syukurnya nggak ada yang telat masalah gaji, bonus, fasilitas ya. Saya apresiasi lah, semuanya bagus. Lang, kalau ternyata dihubungi lagi nih Lang untuk tetap stay. Ini aku yakin pasti banyak yang ngubungin ini. Ya kan? Stay dihubungi lagi sama Kak Yosepin atau Bang Arya Ya. atau Dr. Indra. Kayak mana nih? Tetap di sinilah kita di Liga 2 ini gitu. Atau ada tawaran nggak dari Ya pastilah, pasti ada komunikasi ya, baik ke Sumut United maupun tim lain pasti ada komunikasi. Tapi karena saya berpikirnya kan kompetisi kan nanti bulan 11 ya. Ya. Bulan 11 di awal. Saya pikir nanti mungkin persiapan ada mungkin di bulan 7 atau apa ya, udah nanti aja lah. Saya pikir saya fokuskan dengan keluarga dulu, kemudian fokus juga dengan sepak bola yang ada di Sumut. Kita dukung dulu Asprop Sumut, Siap. bagaimana program-programnya bisa berjalan dengan lancar. Itu sih sekarang lagi fokusnya di situ aja tak. Siap, mudah-mudahan dapat tim yang terbaik lah Tulang ini nanti Amin, ya. amin tak. Siap. Tapi Lang sedikit Lang, tadi kan Tulang sudah lihat cerita juga tentang sepak bola Sumatera Utara nih. Ini baru Liga 4 juga. Iya. Ada tim kejutan Victory Iya. Dairi Iya, masuk iya, final. iya. Ya kan, jumpa sama Kuarta. Iya, iya. Ini Tulang ngelihat gimana nih sekarang? Sebagai dirtek juga di Asprop nih. Ya kalau saya apresiasi ya Sumut, Asprop Sumut sudah menyelenggarakan Liga 4. Liga 4. Kita tahu ya banyak yang diselenggarakan ya, contoh wasit, Ya. pelatih, instruktur, kompetisi kemarin U17, U15, Ya. U13, sekarang Liga 4 saya apresiasi, bagus ya. Harapan saya sih ke depannya harus lebih ditingkatkan lagi ya. Kita tahu ada Victory Dairi ya, Victory Dairi. sama Kuarta. Saya nonton kemarin. Kedepannya harapan saya tim-tim ini lebih disiapkan lah, lebih disiapkan baik itu secara manajemen maupun tim, jadi sehingga biar pertandingan ini menarik dan lebih berkualitas gitu kan. Sekarang sih bagus, cuma saya rasa kalau saya lihat kurang dipersiapkan dengan matang lah kalau saya lihat ya. Karena ada beberapa poin-poin yang saya lihat, pelatih kan itu kan harus berlisensi B ya. Oke. Ya B kalau nggak salah ya aturannya, tapi saya lihat masih yang berdiri lisensinya tidak mencukupi gitu kan, jadi masih menggunakan nama orang lain. Kedepannya saya harapkan agar tim ini lebih berkualitas ya harus dibarengi dengan pelatih juga. Kalau tim ini mau berkualitas, pelatihnya juga harus berkualitas. Tapi kan udah semakin menjamur nih Lang, lisensi-lisensi untuk pelatih dan wasit gitu. Nah kedepannya sendiri untuk program kerja 2025 ini apa sih Lang? Bisa dikasih tahu nggak dari Asprop untuk kedepannya? Kalau saya sih harapan saya ya nanti komunikasi ke ketua Asprop ya, kepingin saya di
di Sumut ini lisensi kepelatihannya harus segera kita buat dan kita tambah. Karena apapun artinya, kita pingin sepak bola kita di Sumut ini harus cepat maju ya. Artinya jangan tertidur lagi seperti sebelumnya. Karena lisensi itu pengaruh sangat besar masalah keilmuan. Karena ilmu sepak bola tetap berkembang, tetap berkembang. Tetap belajar dan terus belajar. Jangan pernah berhenti belajar. Ya, tetap belajar. Kalau nggak belajar kita gimana ya? Kita mau jadi pelatih, jadi panutan. Namanya kita nggak belajar, ya harus belajar lah. Karena Pep Guardiola aja masih belajar. Betul. Konon kita ya. Pep Guardiola kemarin kalah dia lawan Real Madrid, statement dia bilang kita masih perlu belajar ke Real Madrid. Dia aja masih mau belajar. Masa kita yang di kampung-kampung nggak mau belajar? Ya, Tapi bilang mungkin berarti sepak bola Sumatera Utara memang agak tertinggal dari Jawa menurut Tulang. kalau menurut saya memang iya, padahal kita punya talenta banyak loh. Betul. Banyak. Saya sudah buktikan talenta. Contoh ya, waktu saya mungkin bawa PSMS dulu, saya bawa putra daerah beberapa orang ya. Orang mungkin mencemooh saya ya, kok bawa ini, kenapa nggak beli ini. Dan ternyata pemain putra daerah yang saya bawa dulu, sekarang jadi apa? Dibutuhkan kan di PSMS kan? Iksan Chan, langsung aja. Chan, Rahmat Ilahi, Rahmat Ramadan, Ramadan. terus Gunawan Sialoho ya. Saya bawa dulu si Habi, terus siapa Aditya. Kiper pun di PSPS Tulang rotasi yang tinggi itu kiper Elah, 3 timnas dia. Jadi saya pikir kita mau majuin putra daerah kok orang daerahnya nggak mau gitu kan. Dan udah saya buktikan nih sekarang Sumut United saya gunakan 90-95% putra daerah dan apapun ceritanya kita juara kan, putra daerah kan. Betul. Ya. Kita punya talenta kok, banyak kok. Yang penting carikan dia tempat yang benar. Dan tata kelola yang benar. Iya, tentunya itu sih Kak. Siap. Itu sih. Jadi terakhir lah Tang, rumusan untuk kita bisa mengejar ketertinggalan kita dengan Pulau Jawa itu gimana lah kira-kira? Apa Ya. yang bilang selain pelatih atau infrastruktur kita bagaimana dengan Pulau Ya. Jawa Lang? Ya. Infrastruktur kita tertinggal ya, kalah ya. Kita ada tapi perawatannya kurang ya. Kemudian para pelatih kita sekarang gak ada yang menangani tim profesional ya Sumatera Utara ya, gak ada ya. Jadi sangat memprihatinkan sebenarnya. Pelatih kita tidak ada berkecimpung di profesional. Pemain kita juga tidak ada di tim nasional yang binaan kita ya, dari U17, U20, senior nggak ada. Memprihatinkan sebenarnya. Jadi kalau saya berharap seluruh pelatih yang ada di Sumatera Utara ini, mari kita bahu membahu kita membangun sepak bola Sumatera Utara ini. Tadi nggak zamannya lagi kita mencari salahnya orang, nggak zamannya lagi kita mengecilkan orang. Kita harus saling support. Kalau saran saya sih, kemauan saya sebagai dirtek, saya mau para pelatih ini saling support, saling dukung. Terus para pecinta insan sepak bola juga support juga gitu loh. Jangan kita mencari salahnya orang terus menerus. Kapan kita mau berkembang kan? Itu sih kalau harapan saya itu sih. Biar sepak bola kita sekarang kita udah nggak punya apa ya? Aduh, udah jauh ya. Tertinggal. Itu sih tak. Tulang yang lihat waktu di tapi saya Tulang itu waktu ke perasaan Tulang sebagai seorang tentara nih ke rumah Bung Karno gimana sih? Lupa tuh. Itu pamitan di awal. Itu pamitan. Jadi kita ke Blitar nih. Iya, itu mau kita lupa di awal tadi. Kita kan itu kan kondisi kita kritis tuh, Pak. Iya. Di 6 besar itu kita nih paling bawah nih. Kalah sekali, seri sekali. Iya. Di atas tuh Persiba, NJR, Sumut United. Iya. Justru pertandingan kita yang keempat ya. 1, 2, 3, keempat. Kita main di kandang NJR. Iya. Kan serem tuh. Iya. Menang kita di atas 2, kita juara grup, kita lolos. Oke. Seri, kalah, menang 1-0, kita anyur. Ya pertama saya nyampe kaki di Blitar, saya kumpul staf pelatih. Kita ziarah dulu ke makam Bung Karno, saya bilang. Pamitan dulu kita. Berangkat kita. Berangkat kita bawa supir, kita ke kamar mandi beliau, ke apa semua pamit. Benar-benar doa kita. Benar nggak? Benar-benar doa kita. Saya bilang kita berdoa di sini. Ini
ini apa ya, makam presiden pertama Iya. kita nih. Founding father Indonesia nih. Rumah beliau, dibesarkan beliau di rumah ini gitu ya, pamitan kita. Ya berdoa benar-benar, kita berdoa minta kita itu. Karena besok kita mau lawan Iya, Indonesia iya. di kandang lawan lagi. Ya syukurnya kita bisa menang 5-1 gitu ya. Itu dia tak. Makanya kita ke makam Bung Karno tuh pamitan kita tuh. Iya. Iya, apapun kita lakukan untuk Sumenep United. Iya. Hasilnya positif ya. Hasilnya positif, Siap, kita siap, juara. siap. Jadi Itu- semangat Bung Karno itu langsung Iya. bergelora. Karena saya pikir juara Liga 3 ini waduh. Luar biasa itu wah. Rintangannya sangat luar biasa. 8 hari persiapan. 8 hari persiapan, pemahaman filosofi di masa kompetisi, Ya. menjaga recovery pemain, Ya. menjaga motivasi pemain, Ya. menjaga top performa pemain berada di puncaknya. Waduh, ini bukan kerja satu orang. Siap. Ini kerja seluruh komponen yang ada di Sumenep United. Tapi dapat pick anak-anak tuh main setelah 8 hari persiapan pada hari keberapa biasanya tuh, Lang? Setelah mereka naiknya itu. Naiknya itu mereka bagus pertandingan itu sebenarnya ada di 6 besar. Jumpa Persiba Oke. Balikpapan. Iya. Main di Balikpapan. Itu bagus mereka main. Oke. Itu top performanya naik. Siap. Tapi karena kondisi hal tak diinginkan kita kalah di Iya. situ. Itu bagus naik. Lawan NZR di kandang kita agak menurun sedikit. Oke. Ya terganggu. Ya terganggu Terganggu masalah sebelumnya. psikologi. Ya. Waktu itu bukan masalah ini ya, terganggu psikologi. Seri kita di situ. Naiknya itu lagi waktu kita di Blitar itu, waktu ketemu NZR, karena para pemain merasa bersalah nih main di kandang seri lawan NZR. Oh kita mau lawan NZR di kandang, oh enggak. Habis seri lawan NZR kita lawan Persiba, itu motivasinya naik lagi, itu menang lawan Persiba tuh lagi bagus. Dia 6 besar, top performanya naik di 6 besar sampai di final. Siap. Iya. Akhirnya bisa angkat piala. Angkat piala Luar juga. biasa. Luar biasa tuh. Tak. Siap Lang, ini Lang. Tulang sebagai pelatih Sumut terakhir lah, Lang. Sekaligus sebagai dirtek. Ada yang ingin disampaikan tadi kan mungkin ada yang terpotong, Bu. Ya. Ada yang ingin Tulang sampaikan mungkin terakhir, Lang. Kalau saya pribadi sebagai pelatih Sumenep United ya kemarin ya, kemudian sebagai Dirtek Asprop Sumut, saya berharap kepada seluruh insan sepak bola di Sumatera Utara kita saling support, saling dukung. Kapan lagi kita memberdayakan putra daerah kalau bukan sekarang saatnya? Sama-sama kita membesarkan Sumatera Utara, baik itu di bidang kepelatihan, bidang sepak bola, di bidang pengembangan bakat anak-anak didik kita, semuanya kita tingkatkan mulai dari sekarang. Siap. Terima kasih. Itulah percakapan hampir 1 jam gitu. Lama tak ya? Lama lah. Paling ngeri percakapan kita berasal. Ya. Penting semua. Lang. Penting semua. Oke, itu aja mungkin Oke. teman-teman. Jadi tempat ini di mana ini ya? Pax ya. Ya. Ini punya orang baik juga nih. Baik. Mudah-mudahan Orang yang peduli sepak bola juga. Yes, kalian datang aja kemari, ada mini soccernya, Johor mini soccer. Bisa Ada. juga kalian ke sana ya. Udah coba kita kemarin? Udah. Buang warna ke situ, Lang. Oh iya ya. Habis itu Sakit pinggang. Iya. Oke, itu aja dengan sukses pada Oke. kita semua dan tetap kita support sepak bola Sumatera Utara supaya Kita semakin support. berjaya lagi. Makasih Amin. banyak. Thank you. Oke, thank you.